Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, mengubah jalanan aspal yang retak menjadi sungai kecil berwarna hitam pekat yang memantulkan cahaya neon dari papan iklan elektronik di atasnya. Suara klakson yang bersahutan dari kemacetan di Jalan Sudirman terdengar samar, teredam oleh dinding kaca tebal sebuah toko roti elit bernama Roti Emas, tempat aroma mentega hangat dan vanila manis menyelimuti udara, menciptakan benteng yang nyaman dari kekacauan di luar. Di dalam, para pelanggan berpakaian rapi, dengan jas yang licin dan gaun desainer, duduk sambil menyesap kopi latte seharga makan siang buruh pabrik selama seminggu, membicarakan saham dan liburan ke Bali, tanpa sekalipun melirik ke arah pintu masuk yang basah. Namun, di sudut ruangan yang agak tersembunyi, duduk seorang pria paruh-baya bernama Budi Hartono, pemilik gedung ini dan separuh kawasan bisnis di sekitarnya. Matanya yang tajam namun lelah mengamati setiap gerakan di dalam tokonya, mencari sesuatu yang nyata di tengah kepalsuan yang ia bangun sendiri. Pintu kaca otomatis berdesis pelan saat terbuka, membiarkan angin lembab dan bau bensin menyelinap masuk sejenak, membawa serta dua sosok yang tampak sangat kontras dengan kemewahan interior toko tersebut. Seorang wanita, tubuhnya kurus kering dibalut daster lusuh yang warnanya telah pudar dimakan usia dan matahari, melangkah masuk dengan ragu-ragu, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit bekas meninggalkan jejak lumpur tipis di lantai marmer yang berkilau. Tangan kanannya menggenggam erat tangan mungil seorang gadis kecil, putrinya yang mungkin baru berusia 6 tahun, yang matanya cekung dan rambutnya lepek karena air hujan, menatap etalase penuh kue dengan campuran rasa takut dan keinginan yang begitu murni hingga menyakitkan untuk dilihat. Tidak ada yang menyambut mereka. Sebaliknya, keheningan canggung merambat cepat seperti virus, membuat para pelayan saling pandang dengan tatapan bingung dan sedikit jijik, sementara pelanggan lain pura-pura tidak melihat atau menggeser kursi. Mereka menjauh seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Ibu itu, yang bernama Siti, menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang telah lama hancur di trotoar ibu kota, lalu berjalan perlahan menuju konter kaca yang memajang roti-roti indah yang berkilauan di bawah lampu sorot. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban bertonton yang menekan bahunya, beban dari tatapan menghakimi orang-orang di sekitarnya, dan suara perut putrinya yang berbunyi sejak pagi tadi. Dia tidak berani menatap mata pelayan muda yang berdiri di balik mesin kasir, dengan tangan terlipat di dada, melainkan menunduk menatap lantai. Suaranya hampir tak terdengar, bergetar hebat menahan tangis dan rasa malu yang membakar tenggorokannya. "Maaf, Mbak," bisiknya serak, jari-jarinya yang kasar dan pecah-pecah meremas ujung dasternya sendiri, sebuah gerakan gugup yang menunjukkan betapa putus asanya dia saat itu. Apakah ada kue kedaluarsa untuk putri saya?" Tanyanya akhirnya. Kalimat itu meluncur keluar dengan cepat, seolah dia takut jika dia berhenti sejenak, keberaniannya akan menguap begitu saja. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan, memotong alunan musik jazz lembut yang diputar di latar belakang, membuat suasana toko yang hangat tiba-tiba terasa dingin dan kaku. Pelayan itu, seorang gadis muda yang mungkin baru lulus sekolah menengah dan belum pernah merasakan lapar yang sebenarnya, terdiam kaku, mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Bingung antara mengikuti prosedur perusahaan yang ketat atau menanggapi rasa iba yang tiba-tiba muncul di hatinya. Di samping Siti, gadis kecil itu, Rina, menyembunyikan wajahnya di balik kaki ibunya, tidak berani melihat ke arah kue-kue coklat dan stroberi yang begitu menggoda, takut bahwa keinginan itu sendiri adalah sebuah kesalahan. Budi Hartono, yang sejak tadi duduk diam dengan secangkir kopi hitam yang mulai dingin, merasakan sesuatu berdesir di dadanya, sebuah perasaan asing yang sudah lama tidak ia rasakan di tengah tumpukan laporan keuangan dan rapat direksi yang membosankan. Dia melihat tangan Siti yang gemetar, melihat tulang selangka Rina yang menonjol di balik baju tipisnya, dan melihat keputusasaan yang begitu telanjang di mata sang ibu, sebuah pemandangan yang menamparnya kembali ke masa lalu, ke masa kecilnya sendiri, di gang sempit Surabaya puluhan tahun lalu. Dia ingat rasa lapar itu, rasa sakit yang melilit di perut yang tidak bisa dihilangkan dengan air putih, dan rasa malu ibunya sendiri saat harus berhutang beras di warung tetangga. Tanpa sadar, tangannya mengepal erat di atas meja marmer,
Buku-bukunya memutih, kemarahan dan kesedihan bercampur aduk melihat ketidakadilan yang terjadi tepat di depan matanya, di dalam kerajaannya sendiri. Manajer toko, seorang pria klimis dengan senyum palsu yang terlatih, akhirnya melangkah maju dari ruang belakang, menyadari situasi yang dianggapnya mengganggu kenyamanan pelanggan VIP. Dia berjalan dengan langkah tegas namun tetap berusaha terlihat sopan, siap untuk mengusir gangguan tersebut dengan kata-kata halus namun tajam yang biasa digunakan untuk menyingkirkan pengemis tanpa membuat keributan. "Maaf, Bu," katanya dengan nada yang datar dan dingin, "kami tidak menjual atau memberikan barang sisa. Itu melanggar kebijakan kesehatan dan kebersihan toko kami. Mohon segera tinggalkan tempat ini." Siti tersentak mundur seolah ditampar, wajahnya pucat pasi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang merah, kepalanya mengangguk cepat tanda mengerti dan menyerah, siap untuk menarik putrinya kembali ke dinginnya hujan malam. Namun sebelum Siti sempat berbalik, suara kursi yang digeser dengan kasar memecah ketegangan, membuat semua kepala menoleh ke sudut ruangan tempat Budi duduk. Pria itu berdiri perlahan, postur tubuhnya yang tegap dan auranya yang berwibawa seketika mendominasi ruangan, membuat manajer toko itu menelan ludah dengan gugup saat menyadari siapa yang baru saja bangkit. Budi tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Dia hanya berjalan melintasi ruangan dengan langkah lebar dan pasti. Suaranya sepatu kulit mahalnya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang mengintimidasi. Dia berhenti tepat di samping Siti, kehadirannya yang besar seolah menjadi perisai bagi ibu dan anak itu dari tatapan sinis dunia di sekitar mereka. Dia menatap manajer toko itu dengan tatapan tajam yang bisa membekukan lahar. Tatapan yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan pesaing bisnis, namun kali ini dipenuhi dengan kemarahan moral yang mendalam. "Kebijakan?" Suaranya rendah namun bergema. "Sejak kapan kebijakan kita melarang kita menjadi manusia?" Manajer itu tergagap, wajahnya memerah, mencoba mencari alasan namun lidahnya keluh di hadapan pemilik perusahaan yang sebenarnya. Budi kemudian beralih menatap Siti, tatapannya melembut seketika, berubah menjadi sorot mata seorang ayah yang melihat anaknya sendiri dalam penderitaan orang lain. Dia berlutut perlahan, mengabaikan celana jas mahalnya yang menyentuh lantai yang mungkin kotor oleh jejak kaki Siti, agar bisa sejajar dengan Rina yang masih ketakutan. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya lembut, mengabaikan seluruh ruangan yang kini menahan napas, menyaksikan adegan yang tidak biasa ini. Rina mengintip dari balik kaki ibunya, ragu-ragu sejenak sebelum berbisik pelan, "Rina, Pak." Budi tersenyum, senyum yang tulus dan hangat, sesuatu yang jarang dilihat oleh para karyawannya. "Rina, kamu suka kue apa? Coklat? Keju? Atau yang ada buahnya di atas?" Rina tidak menjawab. Matanya melebar tak percaya, melirik ibunya meminta persetujuan, sementara Siti hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kini tumpah, tak terbendung membasahi pipinya yang kotor. Budi bangkit berdiri, menatap pelayan di balik etalase dan berkata dengan suara tegas yang tidak menerima bantahan, "Bungkus semuanya. Semua kue yang ada di etalase ini, dan juga roti yang baru matang di belakang. Masukkan ke dalam kotak yang paling bagus." Pelayan itu ternganga sejenak, lalu buru-buru bergerak, tangannya gemetar saat mengambil nampan dan kotak, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Budi menoleh kembali pada Siti, meletakkan tangannya dengan lembut namun hormat di bahu wanita itu yang kurus. "Bu, tolong jangan pergi dulu. Malam ini tidak ada kue kedaluwarsa. Malam ini kalian makan layaknya raja, karena kalian pantas mendapatkannya." Di luar hujan masih turun dengan deras. Petir menyambar di kejauhan menerangi langit Jakarta yang kelabu, namun di dalam toko roti itu, badai yang berbeda baru saja dimulai. Bukan badai kehancuran, melainkan badai perubahan yang dipicu oleh satu momen kemanusiaan yang sederhana. Siti menatap pria asing di hadapannya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa syukur yang meluap, ketidakpercayaan, dan rasa takut bahwa ini semua hanyalah mimpi indah yang akan lenyap saat ia terbangun di kolong jembatan nanti. Namun aroma roti hangat yang kini mulai dikemas di depannya adalah nyata. Begitu pula kehangatan tangan Budi di bahunya, menandai awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, di bawah sorotan lampu toko yang terang benderang, dinding pemisah antara si kaya dan si miskin retak sedikit.
Budi Hartono, miliuner yang memiliki segalanya, namun merasa tidak memiliki apa-apa, menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya di mata seorang anak kecil yang kelaparan. Dan Siti, ibu yang sudah siap menyerah pada kejamnya dunia, menemukan secercah harapan di tempat yang paling tidak mungkin. Ini bukanlah akhir dari penderitaan mereka, melainkan sebuah pemicu, sebuah gatilho yang akan menembakkan mereka ke arah nasib yang benar-benar baru, penuh dengan tantangan dan konflik yang belum terbayangkan. Sinar matahari pagi menembus celah-celah jendela apartemen mewah Budi Hartono di kawasan Menteng, menyinari ruangan yang dipenuhi perabot antik dan lukisan mahal yang terasa dingin dan sepi. Budi duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah dinding. Pikirannya masih tertinggal di kejadian tadi malam di toko roti. Bayangan wajah Siti yang lesu dan mata Rina yang berbinar saat menerima kotak kue masih menghantuinya, mengganggu rutinitas paginya yang biasanya terukur dan efisien. Dia merasa ada jurang yang menganga dalam jiwanya, sebuah kesadaran mendadak tentang betapa dangkalnya hidup yang selama ini ia jalani, di mana kesuksesan hanya diukur dari angka di rekening bank dan luas tanah yang dikuasai, sementara di luar sana orang-orang berjuang hanya untuk sepotong roti sisa. Di sisi lain kota, di sebuah petak kontrakan sempit di pinggiran Jakarta Utara yang lembab dan berbau amis laut, Siti terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Kotak-kotak kue mewah bertuliskan roti emas, menumpuk di sudut ruangan yang beralaskan tikar plastik, terlihat sangat asing dan tidak pada tempatnya di antara dinding triplek yang bolong dan atap seng yang bocor. Rina masih tertidur pulas di sampingnya, perutnya kenyang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Senyum tipis menghiasi wajah kecilnya yang biasanya tegang karena lapar. Siti menyentuh kotak kue itu dengan jari gemetar. Rasa syukur membuncah di dadanya, namun segera disusul oleh gelombang kecemasan yang mencekik. Dia tahu keajaiban semalam tidak akan bertahan selamanya, dan realitas keras kehidupan jalanan akan kembali menerkam mereka begitu remah kue terakhir habis. Budi berangkat ke kantornya di kawasan SCBD. Namun konsentrasinya hancur berantakan. Setiap kali dia melihat grafik keuntungan perusahaan di layar proyektor ruang rapat, dia teringat pada sandal jepit Siti yang penuh lumpur. Para eksekutifnya berbicara tentang efisiensi dan pemotongan biaya operasional. Kata-kata yang dulu terdengar masuk akal baginya, kini terdengar kejam dan tidak manusiawi di telinganya. Dia mulai mempertanyakan fondasi dari kekayaannya sendiri. Apakah semua kerja kerasnya selama ini hanya untuk menumpuk harta yang tidak bisa ia bawa mati, sementara ia membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar di depan matanya? Konflik batin ini membuatnya gelisah, membuatnya membentak seorang direktur yang mengusulkan pengurangan tunjangan karyawan rendahan, sebuah tindakan yang membuat seluruh ruang rapat hening dalam ketakutan. Sementara itu, Siti harus menghadapi realitas sosial di lingkungannya yang kumuh, di mana berita tentang rejeki nomplok yang ia terima menyebar dengan cepat melalui mulut ke mulut. Tetangga-tetangganya, sesama kaum papa yang hidup berhimpitan, menatapnya dengan pandangan yang berbeda pagi itu. Ada yang ikut senang, namun banyak pula yang menatap dengan iri dan curiga, berbisik-bisik bahwa Siti pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan untuk mendapatkan makanan mewah sebanyak itu. Tidak mungkin orang kaya memberi begitu saja tanpa imbalan. Celetuk seorang tetangga saat Siti lewat, hendak mengambil air di sumur umum, kata-kata tajam yang menusuk hatinya, dan mengingatkannya bahwa dalam kemiskinan, solidaritas seringkali kalah oleh rasa lapar dan dengki. Siti memeluk Rina lebih erat, merasa terasing di tengah komunitasnya sendiri, menyadari bahwa kebaikan hati orang asing bisa menjadi pedang bermata dua bagi mereka yang tak punya kuasa. Siang harinya, Budi memutuskan untuk tidak makan siang dengan rekan bisnisnya seperti biasa, melainkan menyuruh sopirnya mengantarnya kembali ke toko roti, didorong oleh dorongan impulsif untuk memastikan ibu dan anak itu baik-baik saja, atau mungkin untuk mencari jawaban atas kegelisahannya sendiri. Namun saat ia tiba di sana, manajer tokonya melaporkan bahwa Siti tidak terlihat lagi di sekitar sana, dan dia juga telah menertibkan area depan toko agar tidak ada pengemis lain yang berdatangan karena mengira ada pembagian makanan gratis. Mendengar itu, darah Budi mendidih. Dia menyadari bahwa sistem yang ia bangun, sistem yang mengutamakan citra dan eksklusivitas, secara aktif
bekerja melawan nuraninya sendiri. Dia memarahi manajer itu di depan umum, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa manajer itu hanya menjalankan aturan main yang ia sendiri setujui selama bertahun-tahun. Siti, yang merasa tidak aman dengan tatapan tetangga dan takut kuenya akan dirampas atau diminta paksa, memutuskan untuk membawa Rina pergi menjauh dari kontrakan sejenak, duduk di taman kota yang gersang sambil memakan sisa roti. Di sana dia bertemu dengan sesama pemulung, seorang lelaki tua bernama Pak Mamat yang memperingatkannya dengan bijak. "Hati-hati, Enduk," kata Pak Mamat sambil memilah botol plastik. "Orang kaya itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang badai. Jangan gantungkan hidupmu pada belas kasih mereka yang sesaat, nanti kamu jatuh lebih sakit." Kata-kata itu terngiang di telinga Siti, memicu dilema moral yang mendalam. Haruskah dia berharap pada bantuan pria itu lagi demi masa depan Rina? Ataukah dia harus tetap berjuang sendiri dengan sisa harga dirinya, meskipun itu berarti Rina akan terus menderita? Malamnya Budi tidak pulang ke rumah. Dia menyuruh sopirnya berkeliling ke daerah-daerah kumuh di Jakarta, melihat sisi gelap kota yang selama ini ia abaikan dari balik kaca mobil mewahnya yang gelap. Dia melihat anak-anak tidur di emperan toko beralaskan koran. Ibu-ibu menyusui bayi di tengah asap knalpot, dan pemandangan itu merobek hatinya, menghancurkan tembok ketidakpedulian yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada kemewahan yang ia nikmati, pada tempat tidur empuknya yang seharga rumah tipe 36, sementara ada manusia lain yang bahkan tidak punya atap untuk berteduh. Malam itu menjadi titik balik, di mana rasa bersalah bertransformasi menjadi sebuah tekad yang belum terbentuk sempurna, sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memberi sedekah. Siti kembali ke kontrakannya dengan perasaan was-was, dan ketakutannya terbukti saat mendapati pintu biliknya yang rapuh telah dicongkel orang. Beberapa kotak kue yang ia simpan untuk persediaan hari esok telah hilang, dicuri oleh tetangga yang sama laparnya, atau preman kampung yang melihat kesempatan. Rina menangis melihat jatah makanannya hilang, dan Siti memeluk putrinya di lantai yang dingin. Air matanya menetes dalam diam, menyadari betapa rentannya mereka. Kejadian ini menegaskan betapa kejamnya lingkungan tempat mereka tinggal, di mana hukum rimba berlaku dan yang lemah akan selalu menjadi mangsa, bahkan oleh sesama korban kemiskinan. Keesokan harinya, Budi memanggil asisten pribadinya dan memerintahkan untuk mencari keberadaan Siti dan Rina dengan segala cara, menggunakan sumber daya dan koneksi yang ia miliki. Dia tidak peduli jika itu terdengar obsesif. Baginya, menyelamatkan ibu dan anak itu adalah langkah pertama untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Dia mulai menyusun rencana di kepalanya, bukan sekadar memberikan uang, tapi memberikan solusi jangka panjang, meskipun dia belum tahu bentuk pastinya. Namun dia juga menghadapi tentangan dari dalam keluarganya sendiri. Istrinya yang sosialita menganggap tindakan Budi aneh dan berlebihan, menuduhnya sedang mengalami krisis paruh baya atau mencari sensasi murahan. Siti, yang kini kehabisan makanan lagi dan trauma dengan pencurian itu, terpaksa kembali ke jalanan. Namun kali ini dengan beban mental yang lebih berat. Dia merasa gagal melindungi rejeki yang sudah di tangan, merasa tidak becus menjadi ibu. Dia berjalan melewati depan gedung pencakar langit, tempat Budi berkantor tanpa menyadarinya. Dua dunia yang bersinggungan, namun terpisah oleh dinding kaca yang tebal dan tak kasat mata. Dia menatap ke atas, ke gedung-gedung tinggi yang menusuk langit, bertanya-tanya dalam hati apakah Tuhan benar-benar ada di sana, ataukah dia juga sudah terlalu sibuk mengurus orang-orang kaya di dalamnya. Konflik memuncak ketika Budi akhirnya mendapatkan alamat kontrakan Siti dari seorang informan bayaran. Dia memutuskan untuk pergi ke sana sendiri, tanpa pengawal, hanya ditemani sopirnya, ingin melihat realitas itu dengan mata kepalanya sendiri. Mobil mewahnya merayap masuk ke gang sempit yang becek, menarik perhatian seluruh warga kampung yang menatap dengan tatapan bermusuhan dan curiga. Kedatangan Budi bukan disambut dengan karpet merah, melainkan dengan ketegangan sosial yang nyata. Dia adalah alien di planet kemiskinan ini, simbol dari segala ketidakadilan yang mereka rasakan setiap hari. Saat Budi akhirnya menemukan gubuk Siti, dia mendapati tempat itu kosong dan berantakan, bekas dibongkar paksa.
Tetangga bilang Siti diusir pemilik kontrakan karena menunggak bayaran, ditambah keributan soal kue kemarin yang memancing pencuri. Hati Budi mencelos, rasa bersalah menghantamnya dengan keras. Niat baiknya kemarin ternyata justru memicu masalah baru bagi Siti, membuatnya kehilangan tempat tinggal yang seadanya itu. Di tengah gang sempit yang bau got itu, Budi menyadari bahwa uang saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang kompleks ini. Intervensinya yang dangkal telah merusak keseimbangan rapuh hidup Siti dan kini dia harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya, atau Siti dan Rina akan hilang selamanya di telan kerasnya Jakarta. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras dan disertai angin kencang, seolah alam turut berduka atas nasib Siti dan Rina yang kini menggelandang tanpa tujuan jelas di bawah jembatan layang Grogol. Mereka berlindung di balik pilar beton besar yang penuh coretan vandalisme, menggigil kedinginan di tengah debu jalanan dan suara gemuruh truk kontainer yang melintas di atas kepala. Rina demam tinggi, tubuh kecilnya panas membara dalam pelukan Siti, napasnya pendek dan berbunyi, dampak dari kehujanan dan gizi buruk yang berkepanjangan. Siti panik, rasa putus asanya mencapai puncaknya. Dia tidak punya uang sepeser pun untuk ke dokter, tidak punya makanan dan tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Di saat yang sama, Budi Hartono sedang mengamuk di kantornya, membanting telepon dan memarahi tim keamanannya yang gagal menemukan jejak Siti setelah dia diusir dari kontrakan. Dia merasa gagal total, merasa bahwa kekuasaannya yang selama ini dibangga-banggakan ternyata tidak berdaya menghadapi luasnya penderitaan di kota ini. Dia membatalkan semua rapat penting hari itu, mengabaikan kerugian miliaran rupiah yang mungkin terjadi, dan memutuskan untuk turun tangan langsung menyisir jalanan Jakarta. Dia menyetir mobilnya sendiri, menembus badai, matanya menyapu setiap kolong jembatan dan emperan toko, didorong oleh rasa takut yang mendalam bahwa dia akan terlambat. Malam semakin larut, kondisi Rina semakin memburuk. Dia mulai mengigau memanggil nama ayahnya yang sudah lama pergi meninggalkan mereka. Siti menangis histeris, berteriak meminta tolong pada kendaraan yang melintas cepat, namun suaranya tenggelam oleh deru hujan dan mesin. Dia merasa dunia benar-benar telah membuangnya, merasa bahwa kematian sedang mengintai putrinya dari balik bayang-bayang beton. Dalam keputusasaannya, Siti nekat berlari ke tengah jalan saat lampu merah, mengetuk kaca mobil-mobil mewah yang berhenti, memohon belas kasihan, namun kaca-kaca itu tetap tertutup rapat, wajah-wajah di dalamnya memalingkan muka dengan dingin. Budi, yang mobilnya terjebak macet tak jauh dari sana, melihat keributan di persimpangan lampu merah. Dia menyipitkan mata menembus tirai hujan di kaca depan, dan jantungnya serasa berhenti saat mengenali sosok wanita yang sedang ditarik paksa oleh petugas ketertiban umum karena dianggap mengganggu lalu lintas. Itu Siti. Tanpa berpikir dua kali, Budi melompat keluar dari mobilnya, meninggalkan kuncinya masih tergantung di kontak, berlari menerobos hujan lebat dengan setelan jas mahalnya yang basah kuyup dalam seketika. Dia berteriak, suaranya parau mengatasi suara hujan, memerintahkan petugas itu untuk melepaskan Siti. Konfrontasi terjadi di tengah jalan raya yang basah. Petugas itu, yang tidak mengenali Budi yang basah kuyup dan berantakan, membentaknya untuk tidak ikut campur. Namun aura otoritas Budi tidak luntur oleh air hujan. Dia mencengkeram lengan petugas itu dengan kekuatan yang mengejutkan, matanya menyala dengan kemarahan yang menakutkan. "Lepaskan dia, atau besok pagi seragamu akan dilucuti," geramnya. Petugas itu terkejut, ragu sejenak, dan momen itu dimanfaatkan Siti untuk melepaskan diri dan berlari kembali ke arah pilar jembatan tempat Rina terbaring lemah. Budi mengejarnya, melupakan egonya, melupakan status sosialnya, hanya fokus pada satu nyawa kecil yang sedang dipertaruhkan. Saat Budi sampai di bawah jembatan, dia melihat Siti sedang memeluk Rina yang sudah tidak sadarkan diri, tubuhnya kejang-kejang halus. Pemandangan itu menghancurkan pertahanan emosional Budi sepenuhnya. Dia jatuh berlutut di lumpur yang kotor, di samping ibu dan anak itu, air mata bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Dia melihat ketidakberdayaan yang absolut, sebuah realitas yang selama ini dia hindari dengan bersembunyi di balik menara gadingnya. Dia menyentuh kening Rina yang panas seperti bara api, dan saat itu juga,
Sesuatu dalam dirinya pecah, tembok egoismenya runtuh, digantikan oleh rasa kemanusiaan yang murni dan menyakitkan. "Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang," teriak Budi, suaranya bergetar. Siti menatapnya dengan mata kosong, sudah kehilangan harapan, tidak percaya bahwa pria kaya ini benar-benar ada di sini, di tempat sampah peradaban ini, bersamanya. Budi tidak menunggu jawaban. Dia mengangkat tubuh Rina yang ringan itu ke dalam gendongannya, mendekapnya erat ke dadanya yang bidang, melindunginya dari hujan dengan tubuhnya sendiri. Dia memerintahkan Siti untuk mengikutinya, dan mereka berlari kembali ke mobil Budi, meninggalkan rumah kolong jembatan itu selamanya. Di dalam mobil yang hangat dengan pemanas yang dinyalakan maksimal, Budi memacu kendaraannya membelah kemacetan Jakarta dengan cara yang gila, membunyikan klakson panjang, menerobos lampu merah jika perlu. Siti duduk di kursi penumpang depan sambil memeluk Rina, menangis tanpa suara, masih syok dengan semua yang terjadi. Budi menatap jalanan di depan dengan pandangan nanar, tangannya mencengkeram setir hingga gemetar. Malam ini adalah titik nadir sekaligus titik balik. Dia tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia tidak bisa lagi berpura-pura buta. Dia tidak bisa lagi kembali ke kenyamanannya yang semu. Mereka tiba di unit gawat darurat rumah sakit swasta paling mahal di Jakarta. Satpam sempat hendak menghalangi mereka masuk, karena penampilan Siti yang kumuh dan Budi yang basah, kuyup penuh lumpur. Namun satu bentakan keras dari Budi yang menyebutkan namanya membuat pintu-pintu itu terbuka lebar. Dokter dan perawat berhamburan keluar, mengambil alih Rina, membawanya masuk ke ruang perawatan intensif. Siti hendak ikut masuk namun ditahan oleh perawat. Dia merosot di lantai ruang tunggu yang dingin dan steril, meraung memanggil nama anaknya. Budi berdiri di sana, di tengah koridor rumah sakit yang putih menyilaukan. Napasnya terengah-engah, air menetes dari jas Armaninya ke lantai yang bersih, menciptakan genangan kecil yang kotor. Dia melihat Siti yang hancur, melihat tatapan bingung orang-orang kaya lain di ruang tunggu yang menatap mereka seperti hewan sirkus. Dan di sanalah, di tengah kekacauan emosional itu, terjadi quebra atau perpecahan total dalam jiwanya. Dia menyadari bahwa uangnya, kekuasaannya, semua itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa menyelamatkan satu anak kecil ini. Dia merasa kecil di hadapan takdir, namun di saat yang sama, dia merasakan tujuan hidup yang baru mulai tumbuh dari puing-puing kesombongannya. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Budi tidak pulang. Dia duduk di lantai di samping Siti, menemaninya, memberinya minum, mendengarkan ceritanya tentang bagaimana hidup menghancurkan mereka perlahan-lahan. Tidak ada lagi tembok antara miliuner dan gelandangan. Hanya ada dua manusia yang sama-sama takut kehilangan, sama-sama rapuh. Pengalaman ini membuka mata Budi lebar-lebar tentang sistem yang gagal melindungi warganya yang paling lemah, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri di bawah lampu neon rumah sakit yang berdengung, bahwa dia akan menggunakan setiap sen kekayaannya untuk memastikan tidak ada lagi ibu yang harus bertanya tentang kue kedaluarsa untuk anaknya. Saat fajar menyingsing, dokter keluar dengan wajah lelah, namun tersenyum tipis. "Dia selamat," katanya pelan. "Kritis, tapi masa bahayanya sudah lewat." Siti ambruk sujud syukur, tangisnya pecah lagi, namun kali ini karena lega. Budi menyandarkan kepalanya ke dinding, menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan didapat dari menyelamatkan sebuah kehidupan. Berita tentang miliuner Budi Hartono menggendong anak gelandangan ke UGD menyebar seperti api di padang rumput kering. Foto amatir yang diambil oleh seseorang di ruang tunggu rumah sakit menjadi viral di media sosial keesokan paginya, memicu perdebatan nasional. Ada yang memuji menyebutnya pahlawan, ada yang sinis menuduhnya sedang melakukan pencitraan politik, ada pula yang justru menyoroti betapa timpangnya pelayanan kesehatan di negeri ini. Budi terbangun di kursi ruang tunggu dengan leher kaku, mendapati ponselnya meledak dengan ribuan notifikasi, panggilan dari wartawan, mitra bisnis, hingga pejabat pemerintah yang ingin bersilaturahmi. Namun, Budi mengabaikan semua itu. Fokusnya hanya pada pemulihan Rina dan kesejahteraan Siti. Dia memindahkan mereka ke ruang VVIP, bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan mereka mendapatkan ketenangan dan perawatan terbaik. Tapi tindakan ini membawa konsekuensi yang tak terduga bagi Siti. Dia yang terbiasa hidup tak terlihat,
tiba-tiba menjadi sorotan. Perawat berbisik-bisik saat masuk ke kamarnya, wartawan mencoba menyelinap masuk menyamar sebagai petugas kebersihan. Siti merasa tertekan, merasa tidak pantas berada di kasur empuk itu, merasa bahwa kemewahan ini adalah pinjaman yang harus dibayar mahal suatu hari nanti. Dia takut pada perubahan drastis ini, takut pada ekspektasi orang-orang. Di kantor pusat perusahaan Budi, kekacauan terjadi. Saham perusahaan sempat fluktuatif karena rumor bahwa CEO mereka menjadi tidak stabil secara emosional. Dewan Komisaris mengadakan rapat darurat, menuntut penjelasan Budi. Ketika Budi akhirnya muncul di kantor, 3 hari kemudian, penampilannya berbeda. Dia tidak lagi memakai dasi, matanya tajam namun lebih tenang. Dia menghadapi para pemegang saham yang marah dengan ketenangan yang menakutkan. "Selama ini kita hanya menumpuk angka," katanya di hadapan meja bundar raksasa itu. "Mulai hari ini kita akan membangun manusia." Pernyataan itu mengejutkan semua orang, memicu perpecahan internal antara kubu yang pro-profit murni dan mereka yang mulai tersentuh oleh visi baru Budi. Hubungan Budi dengan keluarganya pun merenggang. Istrinya merasa dipermalukan oleh pemberitaan yang menyoroti kebaikan hati suami pada wanita lain. Kecemburuan sosial dan kesalahpahaman mewarnai meja makan mereka. Budi mencoba menjelaskan bahwa ini murni kemanusiaan, tapi istrinya yang terbiasa hidup di Menara Gading sulit memahami realitas lumpur dan lapar yang dialami Siti. Pertengkaran hebat terjadi. Budi tidur di kamar tamu, merasa semakin terasing dari kehidupan lamanya, justru saat dia merasa paling hidup. Dia menyadari bahwa jalan kebaikan ini sepi dan penuh duri, bahwa melakukan hal yang benar seringkali berarti mengecewakan orang-orang terdekat yang lebih nyaman dengan status quo. Sementara itu, Rina perlahan pulih. Pipinya mulai berisi dan warnanya kembali merah muda. Namun trauma psikologisnya belum hilang. Dia masih menyembunyikan roti di bawah bantalnya setiap kali makan, takut besok tidak ada makanan lagi. Siti melihat perilaku ini dengan hati hancur, menyadari bahwa luka kemiskinan tidak sembuh hanya dengan kenyang sehari 2 hari. Dia berbicara pada Budi tentang kekhawatirannya, tentang ketakutannya akan masa depan setelah keluar dari rumah sakit. "Saya tidak bisa kembali ke jalanan, Pak," katanya lirih. "Tapi saya juga tidak mau hidup dari belas kasihan Bapak selamanya. Saya mau kerja." Permintaan sederhana Siti itu menyadarkan Budi pada satu hal penting. Bantuan karitatif saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pemberdayaan. Memberi ikan hanya mengenyangkan sehari, memberi kail menghidupi selamanya. Namun, memberikan pekerjaan pada wanita tunawisma tanpa ijazah dan KTP bukanlah hal mudah dalam sistem birokrasi perusahaannya yang kaku. Budi harus menabrak aturan HRD, menciptakan posisi khusus, yang lagi-lagi memicu kecemburuan di kalangan karyawan lain. Kenapa dia diistimewakan hanya karena dia miskin? Bisik-bisik karyawan di kantin, sebuah realitas pahit bahwa kebencian terhadap orang miskin seringkali terselubung dalam alasan profesionalisme. Dampak dari kejadian ini juga meluas keluar perusahaan. Yayasan-yayasan sosial mulai mendekati Budi, meminta dana. Para politisi mencoba membonceng popularitasnya. Budi merasa muak dengan kemunafikan ini. Dia menyadari bahwa untuk membuat perubahan nyata, dia tidak bisa mengandalkan sistem yang sudah ada. Dia harus membangun sistemnya sendiri. Dia mulai merancang sebuah yayasan, bukan sekadar untuk bagi-bagi sembako, tapi sebuah ekosistem lengkap, perumahan transisi, pelatihan kerja, pendidikan anak, dan pendampingan psikologis. Sebuah proyek ambisius yang akan menguras sebagian besar kekayaan pribadinya. Konsekuensi terberat datang ketika masa lalu Siti terungkap oleh media gosip yang kejam. Mereka menggali bahwa Siti pernah terpaksa bekerja di tempat hiburan malam demi susu anaknya bertahun-tahun lalu sebelum jadi gelandangan. Berita itu dipelintir, dijadikan skandal untuk menjatuhkan reputasi Budi. "Miliuner dan eks-wanita malam," begitu judul utamanya. Siti hancur lebur, merasa kotor, merasa telah mencemari nama baik penolongnya. Dia sempat mencoba kabur dari rumah sakit, ingin menghilang lagi ke dalam kegelapan malam agar tidak menyusahkan Budi lebih jauh. Budi memergokinya di lobi rumah sakit, koper plastik di tangan. Momen itu adalah ujian sesungguhnya bagi Budi. Apakah dia akan mundur demi menjaga citra,
atau tetap maju membela martabat Siti. Budi memilih opsi kedua. Dia memeluk Siti di depan kamera wartawan yang menunggu di luar, menatap lensa kamera dengan tatapan menantang. Masa lalunya adalah cermin kegagalan kita sebagai masyarakat untuk melindunginya, katanya tegas. Jangan hakimi dia atas cara dia bertahan hidup, hakimilah diri kalian yang membiarkannya kelaparan. Pernyataan itu membungkam kritik, mengubah narasi, namun juga membakar jembatan Budi dengan banyak rekan elitnya yang merasa tersinggung. Budi kehilangan banyak teman palsu, namun dia mendapatkan kembali integritasnya. Di akhir babak ini, konsekuensinya sudah jelas. Hidup Budi, Siti, dan Rina tidak akan pernah bisa kembali ke titik nol. Siti harus belajar hidup dengan kepala tegak meski dicemooh. Rina harus belajar percaya bahwa dunia tidak selamanya jahat. Dan Budi harus belajar bahwa menjadi manusia seutuhnya membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih mahal daripada uang. Mereka bertiga kini terikat dalam sebuah takdir bersama. Sebuah keluarga non-biologis yang terbentuk dari puing-puing tragedi, siap menghadapi babak akhir dari transformasi mereka. 6 bulan kemudian, sebuah bangunan tua di pinggiran Jakarta, yang dulunya gudang terbengkalai kini telah berubah wajah. Cat putih bersih melapisi dindingnya, jendela-jendela besar membiarkan matahari masuk, dan suara tawa anak-anak terdengar dari halaman belakang. Di papan nama depan tertulis sederhana namun tegas, Yayasan Harapan Rina. Tidak ada pesta peresmian mewah dengan gunting pita oleh pejabat, hanya syukuran sederhana dengan nasi tumpeng yang dihadiri oleh para penghuni baru, 20 ibu tunggal dan anak-anak mereka, yang dulunya hidup di jalanan. Siti kini tampak berbeda, tubuhnya lebih berisi, wajahnya cerah, dan dia mengenakan seragam rapi pengelola asrama. Dia tidak hanya duduk menerima bantuan, dia bekerja. Dia yang mengatur jadwal piket kebersihan, dia yang memastikan dapur umum berjalan lancar, dan dia yang menjadi pendengar bagi ibu-ibu baru yang datang dengan mata bengkak dan jiwa yang hancur. Pengalaman pahitnya di jalanan kini menjadi kekuatannya. Dia mengerti bahasa kesedihan mereka lebih dari psikolog manapun. Dia bukan lagi korban, dia adalah penyintas, dan sekarang dia adalah mentor. Di dapur umum, Rina sedang belajar membuat adonan kue bersama koki-koki yang direkrut Budi. Dia tertawa lepas, wajahnya belepotan tepung. Tidak ada lagi bayangan ketakutan di matanya, meskipun sesekali dia masih menyimpan biskuit di saku celananya. Sebuah kebiasaan lama yang sulit hilang, pengingat kecil akan masa lalunya yang kelam. Tapi sekarang, dia punya teman, dia punya sekolah, dan yang terpenting, dia punya kepastian bahwa ibunya tidak akan menangis lagi di malam hari karena tidak punya uang untuk beli beras. Budi Hartono duduk di bangku taman di sudut halaman, mengamati pemandangan itu dengan senyum tipis. Dia kehilangan hampir 30% kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendanai operasional tempat ini agar bisa mandiri di masa depan. Dia kehilangan posisinya sebagai CEO di perusahaan utamanya karena desakan Dewan Komisaris yang menganggapnya terlalu filantropis dan tidak fokus pada profit. Kini dia hanya memegang jabatan komisaris pasif. Istrinya masih bersamanya. Meski hubungan mereka berubah menjadi lebih platonis dan penuh kompromi, istrinya mulai sedikit mengerti setelah melihat Rina, meski dunia mereka tetap berbeda. Budi tidak merasa kehilangan. Sebaliknya, dia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Saat dia melihat Siti memimpin doa sebelum makan siang bersama, dia merasakan kepuasan yang tidak pernah dia dapatkan dari membeli kapal pesiar atau mobil sport. Dia menyadari bahwa warisan terbesarnya bukanlah gedung pencakar langit yang bertuliskan namanya, melainkan senyum di wajah anak-anak ini yang kini punya masa depan. Dia telah menemukan jawaban atas kekosongan jiwanya. Hidup baru bermakna ketika kita berani berbagi beban dengan orang lain. Namun, ini bukanlah akhir yang sempurna bak dongeng. Yayasan ini menghadapi tantangan nyata setiap hari. Dana yang harus terus diputar, birokrasi izin yang berbelit, hingga konflik antar penghuni yang membawa trauma masing-masing. Ada hari-hari di mana Siti merasa lelah dan ingin menyerah. Ada hari-hari di mana Budi merindukan kemudahannya yang dulu. Tapi mereka terus maju, satu langkah demi satu langkah. Realitasnya adalah perjuangan tidak pernah berhenti, hanya bentuknya yang berubah. Sore itu, Siti menghampiri Budi dengan membawa sepiring kue bolu hangat yang baru matang. Ini buat Bapak,
katanya sambil tersenyum tulus tanpa rasa minder yang dulu selalu menghantuinya. Ini bukan kue sisa, Pak. Ini kue terbaik yang kami buat hari ini. Budi menerima piring itu, menatap kue bolu sederhana itu seolah itu adalah hidangan bintang 5. Dia mematahkan sedikit dan memakannya. Rasanya manis, hangat, dan jujur. "Terima kasih, Bu Siti," jawab Budi pelan. "Terima kasih kembali, Pak. Karena Bapak melihat kami saat dunia pura-pura buta," balas Siti. Mereka duduk bersisian dalam diam, memandang matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan ungu. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit masih berdiri angkuh, simbol kapitalisme yang tak tersentuh. Tapi di sini, di halaman kecil ini, sebuah revolusi sunyi telah dimenangkan. Sebuah keluarga telah diselamatkan. Dan sebuah rantai kemiskinan telah diputus bukan dengan sihir, tapi dengan satu pertanyaan sederhana tentang kue kedaluwarsa dan keberanian seorang pria untuk menjawabnya dengan hati nurani. Cerita ini ditutup bukan dengan kata tamat, melainkan dengan pemandangan Rina yang berlari, mengejar kupu-kupu di taman, jatuh, lalu bangkit lagi sambil tertawa. Sebuah metafora sempurna untuk hidup mereka. Jatuh, sakit, bangkit, dan terus berlari menyongsong harapan, serealistis dan seindah itu adanya.